eh, tadinya setelah kekeosan yang terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi, massa ini sempat dipukul untuk mundur dengan ditembakannya gas air mata sehingga memecah keramaian di depan kantor Bupati Kabupaten Pati. Namun pasca ditembaknya gas air mata tersebut, massa ini justru malah kembali maju kembali, Ian. Jadi ada beberapa motor dari Kabupaten Pati dan juga sekitarnya yang memang memasuki area alun-alun Kabupaten Pati dan juga melakukan konvoi sehingga melakukan kembali. Tempat tadi dari para koordinator lapangan ini dipukul mundur dan juga berdiskusi untuk aksi selanjutnya atau tindakan selanjutnya akan dilakukan sore hari ini, yakni dengan akan dipertemukan dengan Bupati Kabupaten Pati. Namun pada saat Bupati ini menaiki mobil taktis tadi sempat ini kan keluar begitu ya dari gedung, namun mereka langsung memberikan serangan begitu ya dengan cara melemparkan batu, kemudian melempari dengan tomat-tomat busuk, kemudian juga ada air yang ditaruh di dalam plastik begitu. Langsunglah para personel pengamanan ini kembali dipukul mundur atau memilih untuk mundur dan tidak jadi keluar menemui massa. Hal ini yang menyebabkan kemudian massa ini kembali geram dan juga kembali memanas, Ian, sehingga tadi terjadi kericuhan kedua. Nah, untuk kericuhan kedua ini juga sama, ditambah dengan personel pengamanan yang diajukan atau dipukul untuk memecah keramaian. Namun memang massa ini semakin geram. Tadi ada sempat mereka ini melakukan aksi pemecahan kaca kantor bupati, kemudian juga ada pemotongan kabel wifi di press room, serta juga ada pembakaran mobil polisi yang bisa disaksikan tadi untuk cuplikan videonya. Itulah kericuhan. Ya, Gesi, salah satu permintaan dari warga yang berdemonstrasi hari ini adalah agar Bupati Pati menemui mereka. Bisa dikonfirmasi lagi, sesungguhnya tadi Bupati Pati sempat hendak menemui warga, namun terjadi kericuhan, begitu ya, Gesi? Iya, Ian, betul sekali. Jadi sempat tadi dari koordinator lapangan aksi demonstrasi ini bertemu dengan Kapolres Pati untuk berdiskusi. Sehingga Kapolres Pati ini mengizinkan Bupati ini untuk keluar atau menemui massa ini dengan catatan mereka tidak boleh melakukan kontak fisik ataupun aksi anarkis. Namun ternyata pada saat Bupati ini keluar begitu ya dengan menaiki mobil taktis, ternyata situasi kembali tidak kondusif, Ian, sehingga aparat keamanan ini memilih untuk mundur kembali sehingga Bupati ini tidak jadi keluar dari pendopo kabupaten, Ian. Ya, Gesi, seperti Anda sebutkan tadi bahwa Bupati Pati ini akan kembali menemui warga demonstran begitu apabila kondisinya lebih kondusif. Apabila saya melihat di gambar ini Bupati Pati berada di mobil taktis begitu. Posisinya Bupati Pati saat ini di mana, Gesi? Ian, untuk gambar yang Anda saksikan saudara, saat ini Bupati Pati yang tengah menaiki mobil ini terjadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat tadi, atau 12:30, sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat, di saat Bupati Pati ini mencoba untuk keluar dari kantor pendopo. Namun karena kericuhan kembali terjadi atau situasi ini kembali tidak kondusif, maka Bupati Kabupaten Pati ini kembali untuk masuk. Sehingga saat ini kabarnya Bupati ini juga masih di pendopo kabupaten. Nah, itu juga yang memicu kericuhan kedua, Ian dan juga saudara. Karena Bupati ini kembali masuk ke kantor kabupaten, maka warga ini dengan serentak begitu ya, dengan memanas mereka memukuli kaca-kaca jendela di kantor Bupati, kemudian juga membakar mobil kepolisian, serta juga memotong sambungan wifi yang ada di sekitaran kantor Bupati. Sehingga memang situasinya jika saya gambarkan pada saat tadi ini sangat gas sekali, Ian. Karena masyarakat juga berbondong-bondong untuk berlari karena kembali ditembakkan gas air mata. Hal tersebut memecah gerombolan warga yang berada di gerbang utama pendopo Kabupaten Pati. Ya.
Ya Gesi, berarti artinya pada siang hari ini kondisi dari pendopo kabupaten tidak seramai pada pukul 12 tadi begitu ya. Kemudian pukul berapa rencananya warga akan kembali menuju ke alun-alun dan juga menuju ke halaman pendopo kabupaten, dan seperti apa antisipasi dari petugas agar kericuhan tidak kembali terjadi? Ya, jika kami ini masih untuk melakukan demonstrasi ini karena mungkin tuntutan yang mereka bawa ini belum ada komunikasi begitu ya, atau belum terselesaikan. Namun memang saat ini warga ini sedang dipukul untuk mundur karena tadi terjadi kericuhan yang sudah tidak terkendali. Dan untuk pengamanan sendiri ditambah ya saudara, jika tadi memang fokus pengamanan ini adalah di sekitaran kantor bupati, dan saat ini untuk personel pengamanan yang begitu banyaknya ini yang jika saya bisa menggambarkan ini sekitar ribuan begitu ya, diterjunkan langsung di beberapa titik menuju alun-alun di Kabupaten Pati. Jadi di setiap jalan menuju alun-alun ini dijaga oleh personel pengamanan yang jumlahnya ini juga cukup banyak. Hal ini lantaran setelah shift pertama tadi ternyata masyarakat ini kembali hadir dengan emosi yang menggebu-gebu begitu ya, sehingga mereka ini ditambah personilnya dengan harapan masyarakat ini nanti bisa terbendung emosinya atau kekeosan dari aksi ini bisa dicegah. Iya. Ya, apabila tadi Bupati Pati ketika hendak menemui demonstran sempat terjadi kericuhan, apakah ada opsi dari perwakilan demonstran yang bisa menemui Bupati Pati agar memang demonstrasi tidak berujung ricuh kembali begitu selanjutnya, Gesi? Hingga saat ini terkait hal tersebut memang belum ada informasi kembali, Ian, karena memang baru-baru ini saja kondisi di alun-alun Pati ini mereda. Jadi belum ada koordinasi antara pemerintah Kabupaten Pati ini dengan para koordinator di lapangan. Karena memang untuk koordinasi pertama tadi ternyata gagal begitu ya. Ternyata masyarakat ini tidak bisa membendung emosi atau situasi. Sehingga untuk opsi kedua ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah kabupaten koordinator lapangan aksi ini untuk melakukan diskusi dan juga sejenisnya. Ian. Baik, terima kasih Gesi. Nanti kita akan kembali menghubungi Anda untuk mengetahui bagaimana kondisi terakhir di pendopo Kabupaten Pati dan situasi terakhir tadi yang dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia, bahwa memang kericuhan sempat terjadi pada pukul 12 siang tadi ketika Bupati Pati Sudewo hendak menemui kerumunan massa, namun massa justru melempari Bupati dengan botol air mineral begitu. Saudara, unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo turun berujung ricuh. Massa kesal karena Bupati Pati Sudewo tak menemui pengunjuk rasa. Padahal, saudara, ketika pukul 12, Bupati Pati hendak menemui warga, namun justru dilempari botol air mineral sehingga Bupati Pati memutuskan untuk mundur begitu dan memasuki mobil taktis dan diamankan oleh polisi. Kita menuju ke jurnalis Kompas TV, Ihwan Miftahudin, untuk memantau bagaimana kondisi terkini di sana. Ihwan, selamat siang. Apabila tadi Gesi melaporkan di titik pendopo kabupaten, bisa dijelaskan saat ini Anda berada di mana posisinya dan kondisinya seperti apa? Ya, selamat siang Ian dan saudara. Saat ini saya berada di depan pendopo kabupaten. Yang kondisinya saat ini sudah disterilkan oleh aparat kepolisian yang tadinya ada beberapa sudut alun-alun yang dipenuhi massa dan sudah mencoba anarkis. Ini sudah dibubarkan oleh petugas dengan menyemprotkan gas air mata. Akhirnya massa ini sudah bergerak meninggalkan alun-alun, namun terlihat di sebelah sepanjang jalan yang di simpang 6 alun-alun Pati ini massa masih berkumpul. Artinya mereka belum membubarkan diri, mereka hanya dipukul mundur begitu. Dan
dari pantauan kami ini saat pembubaran tadi memang sempat terjadi aksi anarkisme, yaitu mereka melempari kantor bupati dengan batu sehingga terjadi beberapa kerusakan di kantor bupati Kabupaten Pati. Selain itu juga tadi sempat kami melihat ada beberapa anggota kepolisian yang harus dievakuasi karena mengalami sesak napas dan luka saat mencoba memukul mundur para pengunjuk rasa. Dan perlu diketahui, Yan, setelah tadi Bupati Pati berupaya menemui massa namun gagal dan Bupati akhirnya dievakuasi kembali masuk ke Pendopo, ini di sebelah kantor Bupati yaitu kantor DPRD dilaksanakan rapat paripurna. Yang dalam rapat paripurna ini dihadiri kurang lebih 42 anggota DPRD Kabupaten Pati yang kemudian memutuskan untuk menggelar hak angket. Jadi ini merespon dari aspirasi masyarakat. DPRD Kabupaten Pati akhirnya mengeluarkan hak angket untuk nantinya melakukan memanggil Bupati apakah ada unsur pelanggaran yang dilakukan Bupati sehingga nanti bisa diteruskan hak berikutnya. Seperti itu, ya. Ya, berarti saat ini seperti yang Anda sebutkan bahwa DPRD saat ini sedang menggelar rapat paripurna untuk memutuskan hak angket terkait merespon aspirasi dari warga. Apakah saat ini posisi dari Bupati Pati berada di kantor dan mengetahui saat ini DPRD sedang menggelar rapat paripurna? Ya, untuk saat ini Bupati Kabupaten Pati masih berada di kantor Bupati atau di pendopo belakang dan dalam penjagaan aparat kepolisian. Terkait dengan adanya rapat paripurna ini, saya kira Bupati mengetahui karena tadi dari 42 anggota DPRD ini sudah sebagian besar dari partai pengusung Bupati, seperti itu. Jadi saya kira untuk partai pengusung ini sudah tidak lagi kemudian membela Bupati, tapi sudah mengikuti kesepakatan untuk menggulirkan hak angket. Dan dalam rapat paripurna tadi perlu saya sampaikan juga dihadiri oleh perwakilan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Juga ada Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi yang dilibatkan dalam rapat paripurna tersebut. Sehingga waktu memutuskan hak angket ini dihadiri oleh perwakilan aliansi yang unjuk rasa pada hari ini. Sekian. Baik, berarti saat ini ada perwakilan dari demonstran yang mengikuti di dalam rapat paripurna yang untuk menggulirkan hak angket, begitu ya? Ada berapa perwakilan demonstran yang saat ini berada di dalam? Dari informasi yang kami peroleh, itu sedikitnya ada 5 perwakilan. Namun tadi yang bisa saya konfirmasi ada 2, yaitu dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, kemudian dari Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi, yang kemudian masuk di ruang rapat paripurna dan ikut menyaksikan pengambilan keputusan terkait hak angket. Dan dari pengambilan keputusan ini, dari total 50 anggota DPRD Kabupaten Pati yang hadir dalam rapat paripurna ini ada 42, sehingga yang tidak hadir ada 8 anggota DPRD. Sekian. Ya, 50 anggota DPRD, 8 tidak hadir, berarti ada 42. Lalu seperti apa mekanismenya nanti ketika hak angket ini digulirkan untuk merespons aspirasi warga, perwakilan dari demonstrasi juga diikut sertakan begitu. Apakah targetnya memang selesai hari ini atau seperti apa? Ya, kalau untuk tahapan berikutnya, DPRD nantinya akan segera mengirim surat ke Bupati, memanggil Bupati untuk memintai keterangan terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, dan nantinya apabila ada unsur pelanggaran ini nanti akan diproses lagi untuk tahap selanjutnya. Jadi untuk tahap awal ini nantinya dari DPRD akan memanggil Bupati untuk dimintai keterangan atau pertanggungjawaban terkait kebijakan-kebijakan yang sudah menimbulkan keresahan di masyarakat. Nah, sementara itu untuk pasca audiensi dengan atau pasca paripurna ini saya lihat sebagian dari massa yang unjuk rasa sudah mundur dan sebagian juga sudah membubarkan diri. Namun kalau kondisi yang saya lihat di sekitar alun-alun ini masih ada kerumunan di beberapa titik.
Artinya belum semuanya meninggalkan lokasi unjuk rasa. Demikian, ya. Ya, saat ini rapat tengah digelar oleh DPRD, rapat paripurna untuk menggulirkan hak angket dan juga merespons aspirasi warga dari 50 anggota DPRD total, begitu 42 yang hadir, berarti 8 absen, dan ada sekitar 5 perwakilan warga Pati yang mengikuti rapat dan menggulirkan hak angket ini. Dan Iwan, kalau kita melihat terkait dengan pengamanan, Anda sempat menyebutkan bahwa saat ini di dalam tengah ada rapat, di luar juga ada penjagaan, namun setelah dipukul mundur begitu, setelah dihalau oleh petugas, oleh polisi, warga pendemo tidak betul-betul membubarkan diri, namun sebetulnya ada di sisi lain di pendopo kabupaten. Apa ini artinya? Apakah ada rencana untuk kembali merangsek ke pendopo atau seperti apa yang Anda lihat di sana? Ya, untuk saat ini yang kami pantau di depan halaman pendopo, kondisinya sudah berhasil disterilkan. Namun di ring 2-nya atau di mungkin jarak 100 meter dari pendopo ini masih banyak warga yang berkerumun, ya. Dan mereka tentunya kalau saya lihat masih menunggu penjagaan dari aparat kepolisian. Misalkan agak lengah, mereka akan kembali merapat ke alun-alun. Dan perlu saya sampaikan, untuk pengamanan aksi demonstrasi ini tadi dipimpin langsung oleh Wakapolda Jawa Tengah yang kemudian memimpin langsung untuk pengamanan aksi demonstrasi. Sebetulnya sebelum terjadi kericuhan tadi, memang sudah ada himbauan-himbauan dari aparat kepolisian agar massa jangan terprovokasi. Namun setelah kondisi memanas, akhirnya kericuhan tidak dapat dihindarkan dan sebagian warga itu melempar botol air mineral yang kemarin hasil donasi ini masuk ke aparat kepolisian yang berjaga di depan kantor bupati. Akhirnya kepolisian memutuskan untuk memukul mundur massa dengan menembakkan water cannon dan gas air mata, sehingga massa berusaha putar kadir dan mundur. Tadi sudah sempat rekan saya mendapatkan visual bahwa sempat terjadi pembakaran kendaraan di jalan sebelah pendopo kabupaten yang dilakukan oleh massa yang merasa kesal dengan adanya aksi atau pemukulan dari aparat kepolisian kepada para demonstran. Yan. Baik, jurnalis Kompas TV Yohan Mitahudin atas laporannya dari depan pendopo Kabupaten Pati yang melaporkan bagaimana kondisi di sana setelah warga pendemo dihalau oleh polisi setelah kericuhan terjadi pada pukul 12 siang tadi, dan saat ini tengah ada rapat paripurna yang digelar oleh DPRD untuk menggulirkan hak angket. Untuk membahas hal ini